حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Astabahullah, halaman 54. Kita lanjutkan, barakallahu fiik. Qala al-muallifu asbahullah al-qudwatul hasanah. Al-qudwatu al-hasanah, yaitu contoh yang baik. Jadi pastikan kita sebagai orang tua menjadi contoh yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai kita yang diibaratkan sebagai cermin, kemudian cerminnya pecah atau rusak, sehingga anak pun akan apa? Nampak tidak baik. Oleh karena itu, pastikan orang tua yang mencontohkan kebaikan untuk anaknya, karena baik buruknya tidak terlepas dari apa? Baik buruknya kedua orang tuanya diantaranya. Sebagaimana hadis yang sahih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Setiap orang itu pada asalnya dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, belum berubah, belum tercampur syubhat. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu, barakallahu fiik, pastikan kita sebagai orang tua mencerminkan yang terbaik untuk anak kita. Kalau kita pengen anak kita rajin sholatnya, orang tuanya pun juga rajin sholatnya. Kalau ingin anaknya paham ilmu agama yang benar, maka orang tuanya pun mencontohkan dengan apa? Semaksimal mungkin mempelajari ilmu agama yang benar. Kita lihat, jaa fi Sahih Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal bittu 'inda khalati Maimunah lailatan. Kita artikan dulu sedikit demi sedikit. Telah datang dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, aku suatu hari bermalam di rumah bibiku Maimunah. Berarti Ibnu Abbas dengan Maimunah mahram. Paham ya? Karena Maimunah menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu hari aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Suatu ketika ternyata apa? Di hari tersebut atau di malam tersebut, Rasulullah SAW bangun berdiri untuk melakukan salat malam. Jadi kisahnya ini, waktu itu Abdullah bin Abbas bermalam di rumah bibinya yaitu Maimunah. Ternyata di malam tersebut Rasulullah SAW apa? Bangun dari tidurnya, kemudian sholat malam. Kita lihat kisah berikutnya. Falamma kana fi ba'dil lail qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a, maka tatkala pada sebagian malam yang ada, beliau Rasulullah SAW berdiri, kemudian tawadda' wudu min shannin mu'allaq, dari semacam apa? Tempat air yang digantungkan. Zaman dahulu tempat air itu terbuat dari kulit, kirbah namanya biasanya, paham ya? Atau yang semisalnya itu ya, itu masyhur ma'ruf, jadi dari kulit sapi atau yang semisalnya itu digantungkan. Wudu'an khafifan, beliau wudhu dan wudhu yang ringan. Kira-kira untuk apa ini? Untuk sholat malam ini ya. Yukhaffifuhu Amr wa yuqalliluhu. Waktu itu Amr yukhaffifuhu, memperingannya atau mempersedikit. Dalam artian, barakallahu fiik, posisinya itu tidak terlalu banyak menggunakan air. Wa qama yusalli, kemudian beliau berdiri salat. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengikutinya. Abdullah ibnu Abbas mengikutinya. Fatawadda'tu nahwan
mimma tawaddu'a, akhirnya aku pun mencontoh, aku pun berwudu seperti apa? Seperti Rasulullah SAW berwudu. Karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan yang terbaik, sehingga Abdullah bin Abbas pun ikut mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Summa ji'tu faqumtu an yasarih, kemudian aku datang, aku pun berdiri di samping kirinya. Ingat-ingat, ini nanti ternyata keliru, karena posisinya kalau ikut jamaah hanya 2 orang, itu makmum bukan di samping kiri imam, tapi di samping kanan imam. Akhirnya apa yang terjadi? Wa rubbama qala Sufyan, ini berarti ada keraguan dari perawi ini ya. Nah, bisa jadi Sufyan mengatakan an shimalih, sama, yasarih, shimalih artinya kiri. Fahawwalani faja'alani an yamin, masyaallah. Kemudian Rasulullah SAW memindahkanku dan beliau menjadikan aku berada di samping kanannya. Kira-kira mindahkannya lewat depan atau lewat belakang? Lewat belakang, diginikan secara global, paham ya? Karena kalau lewat depan nanti apa? Ngelewatin depan imam, paham ya? Jadi lewat belakang gini, dipindah samping kanan. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengambil teladan yang terbaik. Karena apa? Ada pelajaran sangat banyak di sini. Di antaranya apa? Kalau orang sholat berjamaah hanya 2 orang, posisi imam di samping kiri makmumnya, makmum di samping kanan imamnya. Mafhum? Nah, bukan di belakangnya. Inilah rasanya yang jauh dari ilmu, yang belum paham itu. Kalau ingin sholat berjamaah 2 orang, kita maju sejajar, nggak mau dia, iya kan? Nah, imam nanti dia maju lagi atau bagaimana caranya, yang jelas nggak mau dia. Paham ya? Padahal seharusnya sejajar seharusnya. Mafhum? Tapi kalau belum paham ya biarin aja. Dalam artian nggak usah kita lawan di situ. Nah, kadang-kala justru malah nanti diinjak kakinya atau semisalnya. Kita lihat ini pelajaran bagus sekali ini ya. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan yang terbaik. Qala asy-syarihu asbahullah, syarahnya, dalal haditsu ala ahammiyati tarbiyati bil qudwah, masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan pentingnya mendidik anak dengan apa? Contoh. Qudwah itu contoh, panutan. Jadi biasanya anak itu akan apa? Berbuat cepat tanggap ketika orang tuanya itu mencontohkan. Misalkan kita ngajari anak kita biar paham yang perlu dihapus gambar makhluk bernyawa apanya. Nah, kita mencontohkan, wahai anakku, ini loh yang dihapus kepalanya. Ditunjukkan dulu. Lama-lama dia tumbuh besar, paham, dan gak akan salah yang dihapus sama dia. Itu terbukti lah ya. Yang dia hapus pasti kepalanya. Nggak mungkin dia hapus kakinya, tangannya. Karena apa? Orang tuanya memberikan contoh yang terbaik terlebih dahulu. Mafhum? Nah, seperti itu. Kemudian kadang-kala orang tuanya sholat sunnah di rumahnya sebelum sholat wajib di masjid, itu kadang membantu sekali untuk memberikan cermin kepada anaknya bahwasanya sholat sunnah itu kayak gini, atau rangkaian sholat dia paham, anaknya contoh. Termasuk hikmah kadang-kala apa? Nah, seseorang sholat sunnah di rumahnya fungsinya apa? Kalau dia punya anak atau saudara masih kecil misalkan, dia sebagai contohnya. Mafhum? Dan anak akan mencontoh nanti, ngikutin sholat abinya, ya kan? Ngikutin sholat bapaknya. Nah, gerakannya pun paham. Seperti itu. Kita lihat, Ibnu Abbasin qama yusalli. Maka waktu itu Ibnu Abbas berdiri dan sholat. Li'annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama yusalli. Kenapa sebabnya? Dikarenakan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dan sholat, diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Lihat, teladannya baik. Jadi kalau orang tua itu mendidik yang baik, insya Allah anaknya pun akan baik. Kalau orang tua mencontohkan yang terbaik untuk anaknya, baik putra ataupun putrinya, itu niscaya anaknya pun insya Allah biidznillah akan baik juga. Faham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fiik. Wa hakadha kullu ibnin yata'assa bi qudwatihi fil khair, sahih atau dzalik. Dan demikianlah setiap anak itu pasti dia akan mencontoh dengan panutannya, dengan teladannya. Teladannya baik enggak? Panutannya baik enggak? Fil khair, dalam kebaikan. Atau yang selain itu. Kalau mencontohkan jelek, anaknya pun akan ikut jelek. Paham ya? Misalkan orang tuanya bandar narkoba misalkan, bandar sabu-sabu, anaknya pun biasanya, nah barakallahu fi, kalau memang posisinya terus terdidik seperti itu, tidak jauh beda dengan bapaknya. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, kita lihat sini.
Wa alaihi yajibu tanbihul murabbi ala daruratil qudwah al hasanah. Sahih. Maka wajib atasnya memberikan peringatan kepada orang yang mendidik secara darurat agar apa? Nah, barakallahu fi, memberikan contoh yang baik. Jangan contoh yang jelek. Paham ya? Kadang-kadang anak itu mencontoh ucapan, contoh juga. Ya kan? Kalau kita dalam keluarga ngobrol dengan istrinya, suami dan istrinya yang sifatnya rahasia, jangan di depan anak-anaknya. Kadang-kadang anak mencontoh atau mengikuti suaranya juga gitu. Nah, tapi yang sifatnya baik, misalkan bapaknya baca Al-Qur'an, ibunya baca Al-Qur'an, di samping anaknya pun akan mencontoh biasanya. Paham ya? Seperti itu. Kalau misalkan orang tuanya makan dengan tangan kiri, anaknya pun mungkin terbiasa dengan seperti itu. Paham ya? Karena contohnya pun jelek. Kita lihat, kata beliau, wa khataru qudwah sayyi'ah, dan bahayanya panutan yang jelek. Lihat. Jadi kalau panutannya jelek, anaknya pun akan jelek. Kalau panutannya baik, insyaallah biidznillah anaknya pun juga akan baik. Wa hadza yashmal ibadat wal muamalat wal akhlaq. Hal yang seperti ini mencakup masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Lihat. Kalau orang tuanya ibadahnya baik, insyaallah anaknya akan mencontoh baik juga. Dibangunkan sholat malam, ikut sholat malam, ya kan? Dalam masalah muamalah, jual beli jujur, nggak menipu, anaknya insyaallah bismillah akan mencontoh seperti orang tuanya. Paham ya? Karena orang tuanya mendidik anaknya. Kemudian akhlak dan moral. Kalau orang tuanya misalkan suka misuh-misuh, marah-marah, dengan dengan cacian makian, anaknya kadang-kadang terpengaruh juga. Dia mungkin melampiaskan dengan temannya, atau bahkan berani melawan orang tuanya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, fala taghdabanna min siratin anta sirtaha wa awwalu radin siratan man yasiruha. Ini pantunnya bagus sekali ini. Jangan engkau marah dari suatu perjalanan yang engkau melakukannya. Paham ya? Karena orang yang pertama kali ridho atau senang dengan suatu perjalanan itu adalah orang yang melakukannya. Paham ya? Maksudnya bukan orang lain gitu loh. Jadi yang paling pertama kali dia ridho atau senang itu orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi pahami? Nah, jadi jangan marah gitu loh. Jangan marah dengan suatu perjalanan atau kisah yang engkau sendiri yang melakukannya. Nah, maksudnya gini, maksudnya kalau orang tuanya melakukan jelek, kalau tiba-tiba anaknya nyontoh, jangan marah. Karena dia mencontohkan yang jelek gitu loh. Jadi pahami? Karena orang yang pertama kali ridho senang dengan suatu perjalanan yang baik itu adalah orang yang melakukannya. Jadi kalau orang tua melakukan kebaikan, dia akan senang nanti melihat anaknya berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil sedikit saja. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.